Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung rekan-rekan dalam menonton video kali ini. Pada video kali ini kita akan mereview terkait dengan materi uji validitas. Baik, sebelum kita lanjut, marilah kita sejenak untuk meniatkan di dalam hati kita untuk meniatkan belajar bersama gitu ya. Baik, untuk terkait dengan data uji validitas ini bisa teman-teman lihat di dalam buku ajar cara mudah mengelola penelitian kuantitatif dengan SPSS karya Bapak Dr. Anies Nusron SDMM di bab 5 terkait dengan uji validitas pada halaman 27. Sebelum membahas terkait dengan data uji validitas yang ada di Excel ini, apa sih uji validitas itu? Pada halaman 26 di bab 5 uji validitas dan uji reliabilitas data, di situ pada poin A, uji validitas didefinisikan adalah alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Ghazali 2013 ya. Jadi menurut Bono 2012 mengatakan uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar atau konstruk pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Jadi uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala atau kejadian yang diukur, teman-teman. Jadi di dalam kuesioner itu kan sebelumnya ada indikator, ada item ya. Jadi intinya itu ketika kita menggunakan kuesioner itu perlu diuji untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner itu. Oke, tidak lama-lama bisa disimak juga di dalam buku halaman 26 tutorialnya atau caranya. Jadi data pada Excel ini bisa dilihat di halaman 27 ya. Jadi sebanyak 35 responden. Kemudian ada X1.1, X1.2, yaitu di sini ada variabel X1 pada indikator ke-1 ya. Ya, intinya seperti itu, indikator dan item jangan lupa di situ. Kemudian di sini ada rata-rata juga ya, X1 berapa gitu. Kemudian kalau sudah dimasukkan teman-teman, kita buka di SPSS-nya. Ini caranya sama, masih tetap sama, di file, kemudian open, buka di datanya, kemudian cari file namanya apa. Nah ini kebetulan tadi sudah ya, sama caranya dengan video-video sebelumnya. Nah, kemudian kalau sudah bisa diikuti pada langkah-langkah berikutnya. Cara inputnya yaitu klik analisis ya, kemudian pilih skala ya, bisa skala, kemudian reliability analisis. Di sini karena di sini pada kolom kiri blok item X1.1 dan X1.2, kemudian pindahkan ke kanan, klik statistik, kemudian centang item skal if item deleted correlation ya. Kemudian continue dan kemudian target. Nah, sudah keluar all variable. Nah, di sini yang dilihat di sini teman-teman, di item total statistik berapa nih untuk item total statistik. Di sini ada beberapa varian, namun yang kita lihat untuk mengujinya yaitu correct item total correlation. Nah, di sini ya.
kita bisa dideskripsikan juga seperti yang ada di buku pada halaman 29. Kita bisa dengan ini. Kita tinggal copy, kemudian kita taruh di salah satu file itu ya. Nah, pada kolom correct item total correlation kita bisa melihat nilai X1.1 sebesar 0,493 dan nilai X1.2 sebesar 0,493 ya. Sama ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung X1.1 sama dengan 0,493 dan R hitung X1.2 0,493. Nah, sini teman-teman. Hasil dari perbandingan antara R hitung dan R tabel adalah sebagai berikut. Jadi ada item R hitung dan R tabel. R hitung diperoleh dari yang item total statistik pada bagian correct item total correlation. Kemudian R tabel ini didapat dari mana? Bisa disimak di video sebelumnya pada judul cara menghitung R tabel gitu. Di situ ada cara terkait dengan menghitung R tabelnya. Jadi di sini bisa langsung ya untuk merujuk pada R hitung dan R tabel. Dari tabel di atas dapat disimpulkan untuk pertanyaan pertama pada variabel X1 dan X2. Ini X1 ya dapat dikatakan lolos uji validitas karena kedua-duanya memiliki nilai R hitung lebih daripada R tabel, yaitu untuk X1 0,493 lebih dari 0,334. Sedangkan untuk X1.2 sama dengan 0,93 lebih besar daripada 0,334. Jadi intinya ketika itu dikatakan validitas itu ketika R hitung lebih daripada R tabel ya teman-teman. Intinya ini, maka nilai R hitung itu lebih daripada R tabel. Jadi begitu. Untuk langkah berikutnya gimana? Ya tetap sama, kita klik analisis, kemudian scale, reliability analysis, kemudian ini kita pindahkan ke sebelah kiri karena kalau di sini kita mengikuti tutorialnya satu jenis ya, X2.1 kemudian X2.2. Kita pindahkan ke kanan, statistik, item scale if item delete, correlation kita continue dan OK dan keluar. Bisa kita lihat di item total statistik dengan menghasilkan 0,543 gitu. Dengan R hitungnya yaitu dengan R tabelnya yaitu 0,334. Kenapa kok begitu? Bisa disimak di halaman sebelumnya pada halaman 26. Di situ dijelaskan df sama dengan n merupakan jumlah responden dikurangi 2. Jumlah respondennya berapa di sini teman-teman? Yaitu sebanyak 35 kurang 2 33. Bisa dilihat 33 ini berapa R tabelnya, bisa dilihat disimak pada video sebelumnya. Di situ dinyatakan 0,334 ya. Kita bisa lihat sebentar. Nah, di sini sorry nah, ya. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk berikutnya caranya sama, tinggal kita mengajukan variabel yang ingin diuji validitasnya ya. Baik, terima kasih sebelumnya sudah menonton video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat dan salam belajar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.